Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati ayunina, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Ya. Alhamdulillah, pada kali ini kita akan melanjuti daripada kajian kita, yaitu tentang sirah nabawiyah, sejarah kehidupannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang merupakan suri tauladan kita, panutan kita, pemimpin kita, yang wajib kita mengetahui daripada sejarah kehidupan Nabi kita Muhammad SAW. Karena beliaulah yang bakal menolong kita, memberikan syafaat kepada kita. Maka sudah seharusnya kita sebagai umatnya Nabi Muhammad mengetahui siapa sosok suri tauladan kita, yaitu junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Kepribadian beliau, akhlak beliau. Ya, nah ini perlu kita ketahui sejarah kehidupan beliau. Dan kita dengan panduan kitab Durusus Sirah Nabawiyah yang dikarang oleh seorang al-alim al-alamah ad-da'i ilallah al-habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz bin Syekh Abu Bakar bin Salim, yang sekarang kita sampailah kepada lanjutan daripada kajian kitab sirah ini tersebut, yaitu waqala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fi dharain amin. Bimadza, dengan apa? Amarun nabi, ya, Nabi memerintahkan, ya, Aliyan, Sayyidina Ali, lailata hijratihi, pada malam hijrahnya Nabi kita Muhammad SAW. Jadi Nabi ini memerintahkan kepada Sayyidina Ali pada malam hijrahnya. Apa yang diperintahkan Nabi kepada Sayyidina Ali ketika beliau Rasulullah mau hijrah? Ya, pada malam hari itu mau hijrah. Ya, apa? Amarahu biqaulihi, maka Nabi memerintahkan kepada Sayyidina Ali biqauli, dengan perkataan beliau, nam ala firashi, tidurlah engkau ya Ali ala firashi, di atas kasurku, di atas tempat tidurku. Watasajja biburdi, dan engkau memakai atau berselimutlah engkau biburdi, dengan selimutku. Hadzal khadrami, yang dimana selimut beliau ini, ya, burdahnya beliau ini, Nabi Muhammad ini berasal dari buatan Hadramut. Ya. Fa innahu lan yakhlusa ilaika syai'un takrahuhu minhum. Fa innahu, karena sesungguhnya, lan yakhlusa, tidak akan melepaskan, ilaika kepadamu, syai'un sesuatu pun, takrahuhu minhum, yang akan membuatmu, yang tidak engkau sukai, minhum, dari mereka. Jadi ketika Rasulullah nak hijrah malam itu kan rumahnya Rasulullah itu sudah dikepung. Ya. Akhirnya Rasulullah memerintahkan kepada Sayyidina Ali ini, ya Ali, malam ini aku diperintahkan oleh Allah untuk hijrah. Nah, sekarang engkau belum boleh hijrah, nanti hijrah. Engkau malam ini kutugaskan apa? Engkau tidurlah di tempat tidurku ini, pakailah selimutku yang berasal buatan dari Yaman, Hadramut, ya. Ya. Kemudian apa? Kau tidur, nanti ada juga nanti apa? Harta-harta orang kafir itu harus engkau kembalikan kepada pemiliknya. Nah, ini tugasnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Jadi ditugaskan apa? Nanti dia harus mengembalikan harta-harta orang kafir. Orang-orang kafir Quraisy yang pernah nitipkan hartanya kepada Nabi Muhammad atau barang-barang berharganya harus dikembalikan. Kasih tahu sama Rasulullah. Kemudian kau tidurlah di kasurku ini. Ini taruhannya Sayyidina Ali ini tidur di kasur bukan cuma tidur doang, nyawa taruhannya. Karena apa? Rumah tuh udah dikepung.
rumah. Karena 100 orang lah siap nak bunuh Rasulullah. Sedangkan Sayyidina Ali ini disuruh posisi gantikan posisi Nabi Muhammad. Tidur di tempat tidurnya Nabi Muhammad. Pakai selimut, kan gak ketara, gak kelihatan siapa yang berselimut. Dikira orang kafir, Rasulullah lah. Ini yang bakal dibunuh gitu loh. Ternyata itu bukan Nabi Muhammad. Yang tidur di kasurnya Rasulullah siapa? Sayyidina Ali bin Abi Thalib, termasuk sepupunya Rasulullah dan menantunya Rasulullah itu. Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu. Ya. Ya, tidur di kasurnya Rasulullah, diselimutin. Orang tidak kelihatan siapa yang tidur di situ. Dikira orang kafir Quraisy yang nak bunuh, itulah Rasulullah. Ya, ketika Rasulullah keluar dari pintunya, nah, orang kafir ini ada yang dikatakan mereka orang-orang kafir yang udah ngepung rumahnya Rasulullah nih, tertidur. Ada yang mengatakan mereka tidak tertidur, cuman mereka tidak bisa ngelihat Rasulullah. Tidak bisa ngelihat Rasulullah. Kenapa? Allah jaga Rasulullah, sehingga Rasulullah tuh buka pintu mereka tidak kelihatan. Jadi jalan aja lewat Rasulullah, tidak kelihatan mereka, tidak sadar bahwa itu Nabi Muhammad lewat di depan mereka. Nah, ini Allah jaga. Dan ketika nak keluar tuh Rasulullah baca surat Yasin, yaitu surat pertama surat Yasin sampai ayat ke-9. Nah, itu kemudian Rasulullah tiupkan ya kepada orang-orang kafir yang ada itu. Akhirnya Allah seakan-akan mereka itu tidak bisa ngelihat Nabi Muhammad. Nah, inilah di antara mukjizatnya Nabi Muhammad, Nabi kita Muhammad, sehingga beliau pun akhirnya selamat dari kepungan itu. Tinggal yang tersisa siapa di dalam rumah? Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang menggantikan posisinya Nabi Muhammad. Akhirnya orang kafir ini masuk ke dalam rumahnya Rasulullah. Rasulullah lah tidak ada lagi karena udah pergi menuju ke rumah sahabatnya Rasulullah, yaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Akhirnya masuk ke dalam rumahnya Rasulullah. Ini yang diselimut ini kan siapa? Sayyidina Ali. Mereka tidak sadar. Nak dibunuh, kata yang satu orangnya katanya jangan dulu. Kayaknya ini bukan Nabi Muhammad ini, kata dia. Orang lain. Hampir dibunuh ini Sayyidina Ali. Karena dia pakai selimut Nabi Muhammad, dikira orang kafir, itulah Nabi Muhammad. Akhirnya ditahan, ada satu orang nahan, jangan ditebas dulu, kata dia. Coba kita lihat benar-benar. Dibuka ternyata memang bukan Rasulullah, ternyata Sayyidina Ali. Nah, itu. Selamatlah Sayyidina Ali. Coba kalau langsung ditebas, meninggal di tempat itulah. Tapi meninggal dalam keadaan syahid, surga udah balasannya. Tapi Allah masih nak melindungi daripada sepupunya Rasulullah tadi, termasuk menantu Rasulullah, yaitu Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Akhirnya mereka ini orang-orang kafir Quraisy ini gagal membunuh Rasulullah. Akhirnya mereka cari Rasulullah, dikejar-kejar Rasulullah. Nah, inilah perjuangannya Nabi kita Muhammad, luar biasa, sampai dibunuh, sampai nak dibunuh, sampai hijrahlah dari kota Mekah ke kota Madinah nantinya. Man ashiba nabina sallallahu alaihi wasallam fi hijrati. Man ashiba, siapa yang menemani nabina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fi hijratihi, di dalam hijrahnya, ilal Madinah, ke kota Madinah. Jadi Rasulullah ini bakal ditemani satu sahabat yang nemeni. Siapa yang menemani Nabi Muhammad hijrah dari Mekah ke kota Madinah? Sahibahu Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Yang menemani Nabi kita Muhammad yaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Wa qad hayya ar-rahilatain lis-safari, dan sungguh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq hayya ar-rahilatain, telah menyiapkan dua tunggangan, yaitu berupa kuda untuk dinaiki, untuk hijrah. Karena dari kota Mekah ke kota Madinah itu perjalanannya jauh. Dulu kendaraannya tuh pakai onta sama pakai kuda, pakai yang cepat. Nah, di sini disiapkanlah sama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dua kuda. Satu untuk Rasulullah, satu untuk Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq yang nemeni tadi.
Nah, dua tunggangan. Karena Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq memang berharap, beliau berharap kula, ya Allah, ku minta mudah-mudahan aku inilah yang akan menemani Rasulullah untuk hijrah. Ternyata dikabulkan oleh Allah doanya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Dan beliau pun sebelumnya setelah berdoa itu nyiapkan namanya 2 kuda. Untuk apa? Persiapan hijrahnya Nabi Muhammad. Padahal beliau ketika itu Sayyidina Abu Bakar Siddiq tidak ada dikasih tahu Rasulullah untuk hijrah. Cuman setelah beliau tuh melihat sahabat-sahabat yang lainnya hijrah, ada kemungkinan besar beliau berharap beliau lah yang bakal nemani Rasulullah untuk hijrah dari kota Madinah, dari kota Mekah ke kota Madinah. Nah, makanya beliau nyiapkan 2 kuda untuk hijrahnya nanti bersama Nabi Muhammad. Ya. Ila aina tawajjaha nabiyuna sallallahu alaihi wasallam, kemana menuju Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam inda khuruji, ketika keluarnya min Makkah, dari kota Mekah. Jadi ketika Rasulullah itu keluar dari kota Mekah itu kemana menuju Nabi Muhammad? Ya, yang mau dituju. Tawajjaha ila ghari Tsaur, ghari Tsaur. Ya, Nabi menuju ke Gua Tsur. Nah, ini ketika Nabi nak hijrah, jadi Nabi belum langsung ke Madinah langsung, tapi singgah dulu ke Gua Tsur. Namanya Gua Tsur. Gua Tsur ini letaknya antara, masih di kota Mekah. Gua Tsur. Gua Tsur ini ada gunung di situ. Di situ ada gua. Ya, ada gua. Ya. Nah, di situ ada namanya Gua Tsur. Namanya Gua Tsur. Disitulah Rasulullah bersembunyi dari kejaran orang-orang kafir Quraisy yang mau membunuh beliau. Paham nggak? Yang mau membunuh Nabi Muhammad. Nah, jadi Rasulullah hijrahnya ke Gua Tsur dulu. Buat apa? Sembunyi, biar tahu keadaan. Karena orang-orang kafir lagi nyari Rasulullah. Hidup atau mati harus dapat. Kalau masih hidup harus dibunuh. Kalau sudah mati harus diketemukan, gitu loh. Ini Nabi kita Muhammad dikejar-kejar, mau dibunuh. Makanya Rasulullah hijrah dari kota Mekah itu menuju kota Madinah. Nah, cuman sebelum ke kota Madinah, masih di kota Mekah, Rasulullah ngatur siasat. Tujuannya apa? Sembunyi dulu di gua. Paham nggak? Selama 3 hari Rasulullah sembunyi di Gua Tsur tadi. Di Gua Tsur sembunyi di situ. Buat apa? Supaya mengetahui keadaan. Nanti yang cari informasi siapa? Anaknya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, yaitu namanya Abdullah. Nah, beliau nyari informasi, nanti malam-malam datang ke Gua Tsur tadi, ngasih tahu Rasulullah keadaan kayak gini, keadaan kayak gini. Paham nggak? Nah, Nih lihat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq sama anak-anaknya semua hikmah kepada Nabi Muhammad. Berkorban untuk Nabi Muhammad. Makanya tidak heran sahabat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ini sangat dicintai oleh Rasulullah SAW. Baik putri beliau termasuk Asma binti Abu Bakar, ya, begitu putrinya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq namanya Asma binti Abu Bakar. Ini juga nolong Rasulullah, setiap malam ngantarkan makanan di Gua Tsur itu. Nah, ini lihat ya. Jadi keluarganya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, ayahnya, anaknya berkhidmah kepada Rasulullah, berjuang untuk membantu Rasulullah. Ya, mati-matian dengan harta mereka, dengan jiwa mereka, tenaga mereka, ya. Dan mereka pun dapat kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Wa makatha bihi thalatha layalin, dan Nabi tinggal bersama Sayyidina Abu Bakar Siddiq tadi di Gua Tsur tadi thalatha layali, selama 3 malam. Jadi untuk mengetahui keadaan. Tsumma wasala sayruhu ilal Madinah, kemudian sampailah sayruhu, perjalanannya Nabi, ilal Madinah. Setelah beliau tinggal di Gua Tsur tadi 3 hari, beliau melanjutkan perjalanan. Dan Sayyidina Abu Bakar pun menyewa 1 orang penunjuk jalan, namanya Dalil. Penunjuk jalan untuk mengantarkan, untuk keluar dari kota Madinah. Dari kota Mekah. Untuk mengantarkan Nabi sama Sayyidina Abu Bakar Siddiq keluar dari kota Mekah, melewati jalan yang tidak biasa dilalui orang-orang, di jalan yang asing, biar selamat. Lewat jalan yang tidak biasa, jalannya susah, jalannya lebih jauh.
Tapi penunjuk jalan ini tahu. Nah, setelah diantarkan melewati keluar dari kota Mekah, baru nanti Nabi Muhammad sama siapa namanya, Sayyidina Abu Bakar Siddiq melanjutkan perjalanan. Dalil nih yang tadi penunjuk jalan balik lagi ke Mekah. Dan penunjuk jalan ini tidak bakal memberitahukan kepada orang-orang kafir Quraisy, tidak bakal. Karena dia sudah sepakat, sudah ada perjanjian. Mereka amanah. Walaupun mereka tidak beriman, tapi kalau sudah diambil sebagai pekerja, mereka amanah. Tidak bakal membocorkan rahasia, tahu tak? Nah, ya itu. Ini orang-orang yang mengejar Nabi Muhammad itu dijanjikan oleh orang-orang kafir Quraisy, pokoknya siapa yang bisa mendapatkan Nabi Muhammad hidup atau mati, dia akan dikasih namanya onta merah sebanyak 100 ekor. Tahu tak? Ini onta merah, ini onta warna merah. Nah, harga mahal. Satunya itu harganya kayak mobil paling mahal sekarang. Itu baru satu onta. Ini dia bakal dapat 100 onta merah. Bayangkan. Kaya tak dia? Kaya tak? Nah, tapi mereka semua gagal. Tak ada yang selamat. Dan ketika Rasulullah sembunyi di Gua Sur ini tadi, di sinilah ada kisah namanya. Di situ laba-laba buat sarang di Gua Sur tadi. Kemudian ada di situ burung merpati yang lagi bertelur, lagi beranak. Bertelur, dia ngeram telurnya, lagi ada anak-anaknya juga di situ, ya, burung merpati, sehingga orang kafir Quraisy itu yang ngejar Rasulullah terkecoh. Padahal Nabi ada di dalam gua itu. Mereka orang kafir sampai ke gua itu. Cuman mereka itu terkecoh apa? Tidak mungkin orang masuk gua sedangkan sarang laba-laba ada rusak. Biasa kan orang kalau masuk gua itu kan sarang laba-laba itu pasti robek, benar tak? Rusak. Nah, ini masih utuh. Inilah Allah nak nipu orang-orang kafir Quraisy dengan cuman gara-gara laba-laba kecil aja. Sama ada burung merpati. Makanya sekarang kalau kita dapati kalau di kota Mekah ada burung-burung merpati yang banyak, itulah keturunan-keturunan burung merpati yang pernah ngelindungi Rasulullah waktu di Gua Sur. Dan tidak boleh dibunuh burung merpati tersebut. Makanya laba-laba pun tidak boleh kita bunuh. Karena pernah nolong Nabi kita Muhammad. Makanya laba-laba itu ada namanya di dalam Al-Quran. Surat Al-Ankabut namanya. Ya, kalau kita baca Al-Quran ada namanya surat Al-Ankabut. Namanya surat laba-laba. Itu Allah muliakan di dalam Al-Quran. Karena laba-laba ini pernah nolong Nabi Muhammad ketika beliau sembunyi di Gua Sur dari kejaran orang kafir Quraisy. Begitu juga merpati tadi. Allah muliakan sampai sekarang merpati yang ada di kota Mekah itu, yang di Madinah, di kota Mekah tidak boleh dibunuh. Karena itulah merpati yang keturunan daripada keturunan yang membunuh. Pernah melindungi Nabi Muhammad ketika di Gua Sur. Akhirnya orang kafir tadi terkecoh. Wah, tidak ada orang bakal masuk ke gua ini. Kenapa? Soalnya ada sarang laba-laba. Kalau ada orang masuk pastilah rusak sarangnya. Begitu juga burung merpati ini, kalau ada orang lewat pasti tidak ada di tempat lagi, pasti kabur. Nah, akhirnya terselamatkanlah Nabi Muhammad dengan perlindungan Allah Subhanahu wa taala yang dikirim apa? Tentaranya Allah berupa laba-laba sama burung merpati tadi. Ya. Kayak gitu. Dan ini cerita tentang Rasulullah ini di Gua Sur ini diabadikan oleh Allah di dalam Al-Qur'an. Ya. Diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran. Ya, yang kata Allah di dalam Al-Quran, idz qala sahibuhu la tahzan innallaha ma'ana. Yang ketika itu Rasulullah berkata kepada temannya, yaitu siapa temannya? Sayyidina Abu Bakar Siddiq yang nemeni. La tahzan, kata Rasulullah, jangan engkau bersedih. Innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah bersama kita. Ini perjuangannya Sayyidina Abu Bakar Siddiq luar biasa. Sampai di gua itu beliau kena cetok ular nih Sayyidina Abu Bakar Siddiq nih. Karena Rasulullah lagi tidur kecapean, beliau tidak kawang ganggu Rasulullah sampai terbangun. Akhirnya kaki beliau ini nutupin, ada satu lubang ular yang belum bisa ditutupin. Akhirnya ditutupin sama kaki. Ketika ditutupin sama kaki ya,
lubang ular, ternyata ular tadi nak keluar. Nak keluar. Ada yang mengatakan ular tuh nak keluar karena apa? Dia nak ngelihat Nabi Muhammad, cerita. Karena emang ular nih nunggu kedatangan Nabi Muhammad, pengen ngelihat Nabi akhir zaman. Sedangkan ini dihalangi sama Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Sedangkan Sayyidina Abu Bakar Siddiq tak tahu. Nah, akhirnya dicetok sama ular tuh. Akhirnya berbisa kena ular sampai tak kuat lagi nahan. Ada yang mengatakan ular ni tak pengen ganggu Nabi Muhammad. Dia keluar nak ganggu Nabi Muhammad. Sama Sayyidina Abu Bakar Siddiq ditutupilah dengan kakinya tadi, sehingga ular tu tak keluar. Tapi akhirnya yang ketika ularnya nak keluar, dicetoklah kakinya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, sahabatnya Rasulullah yang nemani tadi. Akhirnya beliau tak kuat, akhirnya nangis. Meneteslah air matanya Sayyidina Abu Bakar Siddiq kena pipinya Nabi Muhammad. Ketika itu Rasulullah terbangun dari tidur. Akhirnya ditanya, kenapa engkau ya Abu Bakar? Wahai Abu Bakar, kenapa engkau? Enggak apa-apa ya Rasulullah. Aku sebenarnya digigit ular, cuman aku tak mau ganggu engkau ya Rasulullah sampai terbangun. Karena engkau kecapean. Aku tak mau ganggu engkau. Cuman ternyata aku sudah tahan, tak kuat. Air mataku ngalir, neteslah ke pipimu, sehingga membuat engkau terbangun. Akhirnya kata Rasulullah, udah, mana kaki engkau ya Abu Bakar? Langsung diobatin sama Rasulullah. Dengan apa? Diambil ludahnya Rasulullah itu dioleskan ke. Jadi dengan ada yang mengatakan Rasulullah ngasih air ludahnya sedikit, dioleskan ke kakinya. Ada yang cuma diusapkan dengan tangannya. Jadi tangan Rasulullah mengusapkan ke kaki yang kena bisanya ular tadi. Seketika itu setelah diusap langsung sembuh. Tak ada ngerasa sakit, tak ada ngerasa apa lagi. Langsung sembuh. Ini ya ke sesuatu mukjizatnya Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian lanjut lagi. Mada fa'alat Quraisy lama alimat bi khurujihi. Apa yang dilakukan? Mada fa'alat, apa yang dilakukan atau yang dikerjakan Quraisyun, orang-orang kafir Quraisy, lama ketika alimat, mereka itu mengetahui bihuruji, dengan keluarnya Nabi, hijrahnya Nabi dari kota Mekah ke kota Madinah. Apa yang dilakukan oleh orang kafir Quraisy? Wadu'at jaizah qadruha mi'atun naqah. Nah, ini mereka menyiapkan hadiah. Wadu'at, mereka menyiapkan apa? Jaizah, hadiah. Qadruha, yang kadarnya apa? Mi'atun naqah, 100 onta. 100 onta merah. Untuk siapa? Liman yarudduhu alaihim hayyan au maitan. Bagi siapa saja yarudduhu, yang bisa mendapati Nabi, yang bisa menangkap Nabi hidup atau mati. Jadi barang siapa diundi, dikasih sayembara, tahu tak? Sayembara, disayembarakan. Oi, orang-orang penduduk kota Mekah, siapa yang bisa menangkap Nabi Muhammad hidup atau mati, maka dia akan dapat hadiah 100 onta merah. 1 onta merah nih harga apa? Kayak mobil paling mahal zaman sekarang. Wow, nah. Jadi kalau ada mobil paling mahal zaman sekarang, itulah harga onta merah. Ini 100. Gimana kalau 100? Si kok beli mobil yang paling mahal zaman sekarang aja kita tidak mampu, apalagi 100. Nah, inilah harga onta merah tadi. 100 ekor. Akhirnya orang-orang kafir Quraisy berlomba-lomba untuk mendapatkan namanya onta merah tadi. 100 onta merah bagi yang bisa nangkap Rasulullah. Di antaranya orang-orang kafir yang getol untuk cari Nabi Muhammad sampai dapat siapa? Surokoh namanya. Dia cari Nabi Muhammad. Pokok sampai ketemu. Rupa ketemu dia dengan Nabi Muhammad nih. Surokoh nih terkejar nih dengan Nabi Muhammad nih. Dia cari. Hebat Surokoh. Ketemu dia dengan Rasulullah, cuma dia tidak bisa nangkap Nabi Muhammad. Ketika dia nak mendekat sama Nabi Muhammad, terperosok dia ke dalam tanah. Nah ini.
Ya, terperosoklah dia ke dalam tanah. Jadi ketika Suroko ini nak dekat Rasulullah, ya, nak dekat Rasulullah, dia nak ngejar Rasulullah lah dekat, langsung terperosok kuda ke dalam tanah. Ke dalam tanah. Ketika itu dia minta tolong sama ya Rasulullah, tolongku ya Rasulullah, ya Muhammad tolongku ya Muhammad. Kuda kau ngejar kau lagi dah, kata dia. Akhirnya setelah didoakan Rasulullah, balik lagi dia ke atas. Dari tenggelam tadi kembali lagi, rupa ngejar Rasulullah lagi dia. Kedua kali tenggelam lagi dia ke dalam tanah sama kuda-kuda. Sama kuda-kuda tenggelam. Ya Rasulullah tolongku lagi, kata Suroko tadi yang nak ngejar Rasulullah. Kuda kau ngejar kau lagi dah, kata dia. Aku nak pulang ke kota Mekah. Rupa ngejar lagi dia. Tetap bohong. Ketiga kali ngejar lagi, baru dia terperosok lagi sampai segini, sampai badan. Akhirnya baru dia nyerah. Lah 3 kali terperosok. Memang Rasulullah ni utusan Allah, Rasulnya Allah, Nabinya Allah, tak bisa diganggu. Akhirnya apa? Dia minta tolong, ditolong Rasulullah. Ditolong Rasulullah. Akhirnya setelah balik, kata Rasulullah, ya Suroko, kenapa kau ngejarku? Kata Rasulullah, ya Rasulullah, aku ni nak dia. Aku dah ada benci dah sama kau ya Rasulullah. Cuman ku ni kau tahu lah, aku ni orang miskin. Ku ni nak dapat hadiah. Sedangkan orang hadiah, kalau barang siapa yang dapat engkau ya Rasulullah, hidup atau mati pun, hadiahnya dapat unta merah 100 ekor. Ku nak hadiah tu ya Rasulullah. Kata Rasulullah, oh kayak gitu, kata Rasulullah. Akhirnya katanya, Suroko tahan. Sini engkau ya Suroko. Dibisikin sama Rasulullah, ya Suroko, nak tak kau ku janjikan. Jadi cuma Rasulullah sama Suroko aja yang tahu. Sayyidina Abu Bakar Siddiq tak tahu cerita. Jadi dibisikin sama Rasulullah, ya Suroko, nak tak kau ku janjikan, kalau kau pulang ke kota Mekah, kau ku janjikan nanti suatu saat kau bakal dapat mahkotanya Raja Romawi, Raja Kisra. Raja Romawi atau Raja Kisra. Kau akan duduk di singgasananya seperti raja. Pakai mahkotanya, pakai bajunya raja itu, duduk di singgasananya. Mau tak kau ku janjikan itu? Kata Suroko, mau ya Rasulullah. Benarkah ya Rasulullah itu untukku? Ya benar, kata Rasulullah. Akhirnya pulang ini Suroko, senang nih pulang dan jadi nampak Rasulullah pulang. Karena dia dapat berita gembira nanti suatu saat di kemudian hari dia bakal duduk di singgasananya Raja Kisra. Dan itu terjadi di zaman Sayyidina Umar bin Khattab. Setelah Rasulullah wafat, ya diganti nih khalifahnya sama Sayyidina Abu Bakar. Kemudian Sayyidina Abu Bakar wafat, diganti sama Sayyidina Umar bin Khattab. Nah, setelah zaman Sayyidina Umar bin Khattab lah, setelah dia menguasai Romawi, nah di situ dipanggil Suroko, ya Suroko ta'al. Sekarang kau duduk di tempat duduknya raja nih. Kemudian dipakaikan sama Sayyidina Umar mahkota raja tadi dengan baju-baju. Di situ Rasulullah Suroko tadi nangis, tahu tak? Nah, nangis teringat apa yang pernah dijanjikan Rasulullah, padahal tidak pernah cerita sama orang lain. Suroko nih semenjak itu tidak pernah disimpan cerita, tidak ada orang yang tahu. Tapi sama Sayyidina Umar bin Khattab, ya Suroko tak kau duduk di sini dipakaikan mahkota, dia seakan-akan jadi kayak raja, tahu tak? Dan ini mahkota ini buat engkau ya Suroko. Kata Sayyidina Umar bin Khattab, kata dia nangis Suroko, neteskan air mata naik, bukan karena sedih dah. Karena apa? Rindu sama Rasulullah. Teringat sama janjinya Rasulullah, ya Rasulullah, sodakta ya Rasulullah, kata dia. Ya Rasulullah, janji kau sudah engkau tepati ya Rasulullah. Inilah janji dulu yang ketika aku ngejar engkau ketika hijrah telah terbukti. Dia nangis. Nangis apa? Nangis karena kebahagiaan. Kenapa? Rasulullah tidak pernah bohong. Tidak pernah bohong. Apa yang dikatakan Rasulullah, kau bakal dapat mahkota Romawi, tetap didapatkan. Nah disitulah, karena Suroko kemudian hari sudah masuk Islam dia. Ketika itu Suroko udah masuk Islam. Setelah Fathul Mekah masuk Islam Suroko. Nah, dia dapat janjinya Rasulullah ketika apa? Masa khalifahnya Sayyidina Umar bin Khattab ketika sudah menguasai Romawi. Nah di situ dipakaikan mahkotanya Raja Romawi tadi sama Suroko, seperti janjinya Nabi Muhammad. Jadi Rasulullah itu kalau udah ngomong
pasti terbukti. Tidak bakal diingkari janji. Karena Rasulullah itu sifatnya jujur. Wajib bagi para nabi memiliki 4 sifat. Jujur, siddiq, fatonah, cerdas, tabligh, menyampaikan, sama satu lagi amanat, menepati janji. Nah, inilah yang dilakukan oleh Rasulullah. Padahal jarak bertahun-tahun, benar tak? Tapi lihat, Rasulullah tetap menepati janji. Jadi apa yang diomongkan Rasulullah pasti terbukti. Dan Suroko pun mendapatkan janjinya seperti yang telah dijanjikan oleh Rasulullah SAW. Fi ayyamin wa syahrin, dan pada hari dan bulan apa tuwfiya nabiyuna Muhammad SAW, wafat Nabi kita Muhammad. Jadi pada hari dan bulan apa Nabi kita Muhammad wafat? Tuwfiya sallallahu alaihi wasallam yaumal itsnin. Wafat Nabi kita Muhammad pada hari Senin. Fi mithlil waqtil ladzi dakhala fihi al-Madinah. Ya, yaitu seperti waktu ketika beliau memasuki kota Madinah. Jadi Nabi ini lahir hari Senin. Nabi kita Muhammad lahir hari Senin. Ketika masuk kota Madinah juga hijrah, masuk kota Madinah hari Senin. Wafatnya juga hari Senin. Ada tak orang wafat lahirnya sama, lahirnya wafatnya sama? Tak ada. Kecuali hanya Nabi kita Muhammad. Inilah mukjizat khususiyah yang diberikan oleh Allah kepada Nabi kita Muhammad. Lahir hari Senin, hijrah juga masuk kota Madinah hari Senin, wafatnya hari Senin. Nah, lihat, bisa kita ngatur tak? Ku lahir hari Senin, misalnya. Nak mati hari Senin juga bisa tak kita? Tak bisa. Inilah kehususiaan dan keistimewaan mukjizat yang diberikan oleh Allah kepada Nabi kita Muhammad. Sehingga lahirnya ketika hijrah masuk kota Madinah juga sama hari Senin, lahir hari Senin, masuk kota Madinah waktu hijrah hari Senin, dan ketika wafatnya juga di kota Madinah hari Senin. Nah itu. Hina hijrati, ya. Fitsani asyar, pada bulan 12 Rabiul Awal, min syahri Rabiul Awal. Jadi Rasulullah itu lahir hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal. Wafatnya juga hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal, sama. Tuh, lihat tuh. Allah harinya sama, tanggalnya sama dengan hari lahir. Jadi Rasulullah itu lahir tanggal 12 Rabiul Awal hari Senin. Wafatnya juga sama, tanggal 12 Rabiul Awal hari Senin. Jadi ini keistimewaan mukjizat yang diberikan oleh Allah kepada Nabi kita Muhammad. Karena memang Nabi kita Muhammad ini nabi, pemimpin para nabi rasul, dan nabi dan rasul yang paling dicintai oleh Allah. Ya. Jadi wafatnya tanggal 12 bulan Rabiul Awal fi sanatil hadiyata asyrah minal hijrah, pada tahun ke-11 daripada hijrahnya Nabi. Jadi setelah 11 tahun Rasulullah hijrah, wafatnya lah Nabi kita Muhammad bertepatan dengan hari lahir beliau, yaitu tanggal 12 Rabiul Awal, hari Senin. Nah, inilah sekelumit daripada kehidupan, sejarah kehidupan Nabi kita Muhammad SAW. Mudah-mudahan dengan cerita singkat daripada kehidupan Nabi kita Muhammad ini bisa menambah kecintaan kita kepada Rasulullah, dan mudah-mudahan kita bisa meniru daripada Rasulullah SAW, dari akhlak, dari perbuatan-perbuatan beliau Rasulullah, apa yang dicontohkan oleh Rasulullah, ya bisa kita ikuti, kita teladani, ya, dalam kehidupan kita. Dan mudah-mudahan nanti kita dapat syafaatnya Nabi Muhammad dan dikumpulkan di surga bersama Nabi kita Muhammad. Hakadha minni, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.